Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih mempertemukan kami kembali. Tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam membaca firman-Mu ya Bapak. Hamba yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi, salam. Ya, baik. Firman Tuhan yang hari ini kita akan bacakan, yaitu terdapat di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya, baik, jika semua sudah mendapatkannya, mari kita membacanya secara bersamaan. Dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ya, dari firman Tuhan hari ini saya memberikan tema ialah kita adalah hasil pembenaran, atau dalam bahasa Inggrisnya we are the product of justification. Ya, hasil atau produk merupakan sesuatu yang diadakan atau dijadikan, dibuat maupun diadakan. Sedangkan pembenaran atau justification adalah tindakan Allah menghapus kebersalahan manusia atas dosa, hukum dosa melalui Yesus Kristus. Jadi kita boleh lihat di sini, Dia merelakan anaknya yang tunggal kepada kita setiap manusia untuk diselamatkan karena dosa-dosa yang telah kita perbuat pada masa lalu, yaitu melalui nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, melalui perbuatan mereka yang sangat-sangat mengecewakan Allah sendiri. Jadi di sini Allah mau mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Ya. Jadi dari perikop ini kita bisa melihat bahwa Paulus secara detail berbicara tentang masalah pembenaran orang berdosa oleh Allah melalui Kristus. Terkait dengan hal ini, ada banyak hal yang disinggung di dalamnya. Di antaranya adalah keadaan orang berdosa sebelum diselamatkan. Apa yang kita mau lihat di sini, teman-teman? Ialah perbuatan yang besar kepada setiap kita. Tuhan mau kita diselamatkan, bukan dibinasakan. Tuhan mau datang ke dunia, bukan karena kita, tetapi sebab kasih karunia daripada dirinya sendiri. Jadi ada 3 poin yang saya mau bahas di sini. Yang pertama, sebab karena kasih karunia. Yang kedua, bertumbuh dalam pembenaran. Dan yang ketiga, dampak dari pembenaran. Poin pertama, sebab karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia Allah, sehingga Dia mengaruniakan kepada kita anaknya, yaitu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap kita yang berdosa untuk diselamatkan. Mengapa demikian? Karena kasih-Nya begitu besar kepada kita. Dia mau kita dibenarkan, bukan dibersalahkan. Kalau kita melihat dari konteks ayat yang pertama, jelas bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Tanpa Dia pasti kita tidak akan diselamatkan. Dia secara cuma-cuma memberikannya kepada kita. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang mulia, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan di sini. Yesaya 43 ayatnya yang ke-7, kita diciptakan untuk memuliakan namanya, memansyurkan namanya. Jelas di sini. Karena itu, jangan lagi sebagai orang percaya, kita yang telah dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya, jangan hidup di dalam dosa, melainkan baharui selalu kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, mengaku. Pertobatan itu bukan datang hanya sekali, tetapi berkali-kali. Jelas di sini bahwa kita dibenarkan sebab kasih karunia Allah yang begitu besar. Kita yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Jelas di situ bahwa kita dibenarkan. Dan kita dipanggil untuk menerima terangnya yang ajaib dan hidup di dalam terang, bukan lagi di dalam kegelapan. Percuma saja bahwa kalau kita yang telah hidup di dalam terang, tetapi tidak membawa dampak yang baik kepada sesama kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Jelas di sini. Oleh tuntunan, bimbingan Tuhan yang begitu besar. Jelas di sini. Teman-teman, saya harap ada perubahan total yang mutlak kepada kita semua. Kita yang telah datang, telah percaya. Kita yang telah menerima kuasa-Nya. Jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi kerjakanlah apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau. Orang yang mau, bukan Tuhan mau. Orang yang mampu di sini, teman-teman. Ini sudah clear. Jelas sekali. Penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, poin kedua di sini, bertumbuh dalam pembenaran. Tadi sempat saya singgung sedikit bahwa kita harus bertumbuh di dalam pembenaran. Kalau orang yang sudah hidup di dalam pembenaran, pastinya dia harus bertumbuh selalu. Walaupun ada kesengsaraan yang dia alami, dia pasti mengalaminya dengan senang hati, bahagia, karena Tuhan sendiri yang ada bersama-sama dia. Karena kita yang telah mencari Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, kesengsaraan yang kita alami saat ini di lembaga STT Arabona, itu kesengsaraan yang biasa. Biasa-biasa saja. Pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang ini, pencobaan yang biasa saja. Tetapi Yesus sendiri yang mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Kasih-Nya begitu besar. Tidak ada kasih
yang lebih sempurna dari kasih-Nya. Mungkin kepada setiap kita bahwa kita mungkin mengasihi karena kita mau mendapatkan sesuatu. Tetapi Yesus di sini mengasihi karena Dia betul mencintai kita. Mencintai amat sekali kita. Mengajarkan kita bahwa dunia ini mungkin hanya sementara. Kehidupan kekal ialah di surga. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita punya saat ini. Yang kita punya saat ini adalah materi yang fana. Materi-materi yang fana. Mungkin kita mempunyai talenta yang luar biasa. Mungkin kita pandai berbicara di depan banyak orang. Itu hanya titipan dari Tuhan. Jadi bersyukur bahwa ketika kita telah diberi kuasa, diberi keselamatan, talenta maupun materi-materi yang fana kita terima ini adalah titipan dari Tuhan. Kita akan meninggalkan. Kita datang dengan telanjang, tetapi kita pulang juga dengan telanjang. Bersyukur bahwa kita semua telah dibenarkan, disempurnakan. Kita dulunya tidak sempurna, tetapi karena kesempurnaan dari Yesus Kristus sendiri yang telah memungut kita dari sampah, menjadikan kita, membarui kita, mendaur ulangkan kita menjadi sesuatu yang berharga di mata. Teman-teman, poin ketiga yang saya bahas di sini, dampak dari pembenaran. Dampak sesuatu yang menjadi sangat berarti. Ialah ketika sudah dibenarkan, sudah bertumbuh, kita harus juga berdampak kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Jangan kita hanya karena kita sudah diselamatkan berpikir diri sendiri. Itu namanya egois, teman-teman. Egois. Kita akan dipotong dan dibuang. Bersyukur hari ini bahwa kita sangat luar biasa semuanya. Masih sempurna, masih sehat selalu. Dampaknya ialah kita harus berbuah. Berbuah. Artinya buah itu harus buah yang sempurna. Bukan buah yang rusak, bukan buah yang cacat, tetapi buah yang baik dan manis maupun enak dimakan. Teman-teman, Kristus adalah fondasi kita. Kristus adalah dasar kekuatan kita. Tanpa Dia, kita tidak mampu menjalani kehidupan kita. Tanpa Dia, kita tidak menjadi sesuatu yang berarti. Teman-teman, jika teman-teman ada sesuatu yang melukai hati Tuhan, datang kepada Tuhan. Mengaku dosa-dosa yang telah diperbuat kita. Jadi bersyukur bahwa kasih sukacita masih Tuhan berikan kepada kita. Berkat-Nya tidak berkesudahan kepada kita. Jadi teman-teman harus senantiasa bertumbuh, berdampak di sekitar kita. Jangan
lalai dalam tugas dan tanggung jawab kita. Karena kita adalah seorang murid dari Yesus sendiri. Kita mengikuti jejaknya. Paulus sendiri adalah salah satu pengikut Yesus Kristus. Dia yang dulunya pembenci dari Yesus, tetapi yang mau datang dan mau mengikuti jejak Yesus. Dan kita adalah murid-murid daripada Paulus. Murid daripada Paulus. Kita harus mengikuti jejak Paulus. Paulus telah mengajarkan kita di mana dia menuliskan 13 surat di sini. Dari kitab Roma sampai kitab Filemon. Dia mau mengajarkan kita, mau membimbing kita selalu. Ada jejak yang dia tinggalkan di sini, teman-teman. Jadi, ketika kita sudah meninggal pun, kita harus meninggalkan jejak yang sangat berarti. Jangan kita meninggal tanpa jejak, tetapi harus ada jejak yang kita harus tinggalkan. Ya, aplikasinya di sini, setiap kita yang telah dibenarkan, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, melainkan sekarang kita hidup untuk Kristus Yesus. Oleh karena hal tersebut, kita juga harus memikul salib, menyangkal diri, agar kita layak memuliakan Yesus. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas setiap firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini dapat berdampak, dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teman-teman yang mendengarkan, kiranya boleh tersentuh dan boleh bertumbuh dan boleh berdampak di sekitar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, muliakanlah kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.